Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Yang terhormat Ibu Eni Aryani selaku Kepala Laboratorium Simulasi Komputer 2026 dan Mas Rivaldi Wahyu selaku Koordinator Simulasi Komputer 2026 dan Mbak Laili Carles selaku Koordinator Koordinator Map Orange pada Laboratorium Simulasi Komputer 2026. Izinkan kami untuk mempresentasikan tugas besar Laboratorium Simulasi Komputer 2026 yang berjudul Analisis Sistem Simulasi Diskrit Produksi Piano di PT Molion Toys Indonesia dengan software Flexim. Sebelum itu, kenalkan kami dari kelompok 44 sesi Selasa yang beranggotakan saya sendiri, Reza Dinata Putra, dengan NPM 240 320 10 188 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arki Alvin dengan NPM 240 320 10 207. Nah, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Pada latar belakang ini, PT Molion Toys Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang dirancang untuk memproduksi suatu mainan anak yang berupa piano. Nah, produk yang dihasilkan terdiri dari beberapa varian, yaitu piano mini, klasik, piano elektrik, anak, piano lipat anak, dan piano animal, dan piano lampu LED. Sistem produksi yang digunakan merupakan sistem produksi berurutan, mulai dari penerimaan bahan baku plastik dan komponen elektronik hingga pemeriksaan kualitas akhir dan pengemasan produk. Nah, pada perusahaan masih berada pada tahap perancangan awal sehingga diperlukan analisis untuk mengetahui kemampuan sistem produksi sebelum diterapkan secara nyata. Simulasi sistem diskrit digunakan untuk membantu merancang dan mengevaluasi aliran produk. Proses produksi berdasarkan kejadian tertentu pada setiap aktivitas. Melalui simulasi, perusahaan dapat meredaksi performa sistem, pemanfaatan sumber daya, waktu tunggu, jumlah output, serta potensi penumpukan barang setengah jadi. Nah, pada software yang digunakan kali ini menggunakan software Flexim karena mampu menggambarkan suatu aliran produksi secara visual dan membantu proses evaluasi sistem. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan sistem produksi piano mainan agar dapat merancang sistem dapat berjalan lebih efektif sebelum implementasi nyata dilakukan. Nah, untuk perumusan masalahnya ini terdapat empat tiga poin atau 4 poin. Nah, saya jadikan satu. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana merancang model simulasi sistem produksi piano mainan di PT Molion Toys Indonesia menggunakan software Flexim. Nah, penelitian ini juga menganalisis performa sistem produksi berdasarkan hasil simulasi diskrit. Aspek yang dikaji meliputi waktu tunggu, jumlah output, pemanfaatan sumber daya, serta kelancaran aliran suatu proses. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi proses potensi antrean, penumpukan barang setengah jadi, dan bottleneck. Nah, pada proses produksi, hasil analisis ini digunakan untuk menentukan usulan perbaikan agar sistem produksi berjalan lebih efektif. Nah, untuk tujuannya itu untuk merancang suatu model simulasi sistem produksi piano mainan pada PD Molion Test Indonesia menggunakan software Flexim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performa sistem produksi berdasarkan hasil simulasi diskrit. Analisis dilakukan untuk mengetahui waktu tunggu, jumlah output, pemanfaatan sumber daya, serta kelancaran aliran proses. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi antrean, penumpukan barang setengah jadi, dan bottleneck. Hasil penelitian ini digunakan sebagai dasar pemberian usulan perbaikan untuk meningkatkan suatu efektivitas sistem produksi. Untuk manfaatnya, penelitian ini bermanfaat bagi praktikan untuk memahami suatu penerapan simulasi sistem di grid menggunakan software Flexim. Praktikan dapat melatih kemampuan dalam membuat model simulasi, membaca hasil simulasi, serta mengevaluasi kinerja sistem produksi. Bagi perusahaan, penelitian ini
bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai performa sistem produksi piano mainan sebelum diterapkan secara nyata. Hasil simulasi dapat digunakan untuk mengetahui potensi waktu tunggu, penumpukan barang setengah jadi, dan bottleneck. Nah, pada pilihan ini juga menggambarkan dasar dalam menyusun usulan perbaikan sistem produksi. Nah, untuk asumsinya sendiri itu, sistem produksi diasumsikan berjalan sesuai alur produksi yang telah dirancang pada model simulasi Flexim. Jam kerja perusahaan dianggap tetap selama 8 jam per hari dengan waktu kerja efektif 420 menit. Material produksi diasumsikan melalui tersedia melalui proses simulasi berlangsung, mesin dan peralatan yang diasumsikan serta mengalami kerusakan. Data waktu proses dianggap mewakili kondisi sistem produksi piano mainan yang dianalisis. Nah, selanjutnya pada tinjauan pustaka yang subbab pertama itu ada sistem. Nah, sistem itu merupakan kumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap komponen dalam sistem memiliki fungsi yang saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu alur proses yang terintegrasi. Nah, dalam sistem produksi, hubungan antar aktivitas, perpindahan material, penggunaan sumber daya, serta aliran proses produksi harus berjalan secara terkoordinasi agar sistem dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya pada subbab 2.2 pemodelan. Pemodelan merupakan analisis proses pembuatan representasi suatu sistem nyata ke dalam bentuk model untuk mempermudah proses analisis dan mengamati sistem. Pemodelan ini digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan antara aktivitas, aliran, proses, serta kondisi operasi sistem secara lebih terstruktur. Dalam simulasi sistem diskrit, model dibuat berdasarkan urutan proses, waktu aktivitas, perpindahan material, dan hubungan antar stasiun kerja, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis performansi sistem waktu tunggu antrean dan potensi bottleneck pada proses produksi. Selanjutnya yaitu 2.3 simulasi. Nah, simulasi itu eh, digunakan untuk menimulasikan suatu proses dari awal hingga akhir. Bagi perusahaan, penelitian ini memberikan gambaran awal sehingga performa sistem produksi pada piano mainan sebelum diterapkan secara nyata. Nah, hasil simulasi ini dapat digunakan untuk mengetahui potensi waktu tunggu, penumpukan barang setengah jadi, dan bottleneck. Penelitian ini juga menjadi dasar dalam penyusunan usulan perbaikan sistem pada produksi. Selanjutnya yaitu pada 2.4 yaitu sistem simulasi diskrit. Nah, diasumsikan berjalan sesuai alur proses yang telah dirancang pada model simulasi Flexim. Material produksi diasumsikan selalu tersedia selama proses simulasi berlangsung. Mesin dan peralatan diasumsikan tidak mengalami kerusakan. Data waktu proses dianggap mewakili kondisi sistem produksi piano waktu yang dianalisis. Nah, selanjutnya itu ada Flexim. Nah, Flexim itu merupakan software simulasi yang digunakan pada penelitian tugas besar kelompok kami. Nah, pada software ini digunakan untuk menggambarkan aliran proses produksi, perpindahan material, antrean, serta aktivitas pada setiap stasiun kerja sehingga kondisi sistem dapat diamati lebih realistis. Melalui simulasi menggunakan Flexim, pengguna dapat mengetahui performa sistem, tingkat utilitas, waktu tunggu, serta potensi bottleneck sehingga dapat membantu proses analisis dan menggambarkan keputusan dalam perbaikan sistem produksi. Nah, untuk activity cycle diagram atau ACD itu merupakan model konseptual dalam simulasi sistem diskrit yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktivitas dan aliran entitas dalam suatu sistem. ACD ini juga digunakan untuk menunjukkan urutan proses, kondisi aktivitas, serta perpindahan entitas dan satu proses ke proses lainnya secara terstruktur. Nah, melalui ACD, aliran sistem dapat divisualisasikan dengan lebih sederhana sehingga mempermudah proses analisis, identifikasi antrean, waktu tunggu, dan hubungan antara aktivitas pada sistem produksi. Nah, untuk sebab selanjutnya itu ada Fishbone diagram. Fishbone diagram itu merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab suatu permasalahan saat terstruktur. Diagram ini membantu proses analisis dengan mengelompokkan penyebab masalah ke dalam beberapa kategori seperti manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan kerja.
Dalam simulasi diskrit ini, Fishbone diagram digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya waktu tunggu antrean, penumpukan barang setengah jadi, serta potensi bottleneck sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan usulan perbaikan sistem. Pada sebab selanjutnya itu ada verifikasi dan validasi. Nah, verifikasi dan validasi merupakan tahapan penting dalam simulasi sistem untuk memastikan model yang dibuat telah sesuai dengan kondisi sistem nyata. Verifikasi dilakukan untuk memeriksakan apakah model simulasi telah berjalan sesuai dengan logika dan alur proses yang dirancang. Pada validasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa model itu simulasi mampu mempresentasikan kondisi nyata sistem secara akurat melalui perbandingan hasil simulasi yang kondisi aktual. Nah, untuk selanjutnya itu ada pilihan terdahulu. Kami mendapatkan tiga yang berjudul perancangan. Yang pertama itu yang berjudul perancangan model simulasi sistem diskrit menggunakan software FlexSim. Untuk abstraknya itu penelitian ini membahas perencanaan model simulasi sistem produksi menggunakan FlexSim sebagai alat evaluasi terhadap kondisi aktual pada lini produksi. Model simulasi dibangun dengan pendekatan Discrete Event Simulation atau DES berdasarkan data lapangan merupakan waktu proses jumlah operator, kapasitas stasiun kerja, dan aliran material. Tahapan ini penelitian meliputi pengumpulan data, pembangunan model, verifikasi, dan validasi model menggunakan uji statistik. Selanjutnya yaitu ada yang berjudul Analis Bottleneck Perakitan Metal Box dengan metode simulasi diskrit melalui software Pro Model. Nah, untuk abstraknya itu, Nadine ini membahas penggunaan simulasi diskrit untuk menganalisis hambatan pada proses perakitan metal block. Simulasi dilakukan untuk dengan bantuan Pro Model untuk menggambarkan alur proses produksi, waktu proses, serta pemanfaatan stasiun kerja. Nah, selanjutnya itu yang berjudul Simulasi Antrean Shipping Out pada Gudang Multiguna PT XYZ untuk optimalisasi waktu tunggu dan peningkatan distribusi menggunakan software arena. Untuk abstraknya itu sendiri itu penelitian ini membahas penerapan simulasi antrean pada aktivitas shipping out di gudang multiguna menggunakan arena. Sistem ini yang diamati meliputi beberapa tahapan aktivitas. Nah, selanjutnya itu ada bab 3 yang berisi desain perusahaan. Nah, kami mengambil PT Mulian Toys Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi mainan anak. Nah, produksi utama yang dihasilkan adalah piano, mainan dengan beberapa frame produk. Yang pertama itu mini klasik, elektronik anak, lipat, lalu animal sound, dan lampu LED. Sistem produksi perusahaan berfokus pada pengolahan bahan baku plastik dan komponen elektronik hingga menjadi produk jadi. Perusahaan ini dirancang untuk menghasilkan produk mainan yang aman, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Untuk visi perusahaan ini sendiri itu PT Miles Indonesia menjadi perusahaan manufaktur mainan anak yang inovatif, berkualitas, dan terpercaya. Perusahaan berfokus pada pengembangan produk piano, mainan yang aman dan menarik bagi anak-anak. Visi ini menggambarkan komitmen perusahaan dalam menghasilkan mainan edukatif yang mendukung kreativitas anak. Perusahaan juga berupaya menjaga kualitas produk melalui proses produksi yang terarah. Visi tersebut menjadi pedoman dalam pengembangan produk secara berkelanjutan. Nah, ini desain perusahaannya, lalu ada misi perusahaan. Misi dari PT Mall Indonesia untuk menghasilkan produksi piano, mainan yang aman, berkualitas, dan menarik. Perusahaan yang mengembangkan desain produk yang kreatif agar memiliki nilai edukasi bagi anak-anak. Proses produksi dijaga agar berjalan efektif melalui pengaturan aliran material, mesin, dan tenaga kerja. Nah, ini adalah logo perusahaan dari PT Mall Indonesia yang menggambarkan identitas perusahaan mainan anak yang ceria dan kreatif. Warna hijau melambangkan pertumbuhan, keamanan, dan kesan ramah anak. Nah, pada tulisan Molios Tes menunjukkan identifikasi merek yang mudah dikenali. Elemen mainan pada logo menggambarkan kreativitas, keceriaan, dan kedekatan dengan dunia anak-anak. Nah, ini desain sistem produksi menggunakan Draw.io untuk menggambarkan alur proses produksi piano mainan secara berurutan. Nah, ini adalah proses dari mulai hingga akhir, penerimaan bahan baku hingga pengemasan produk jadi. Nah, alur produksi terdiri dari proses penerimaan dan pemeriksaan bahan baku, pencetakan casing piano, pemotongan dan trimming, pengecatan, pengeringan, perakitan rangka,
pemasangan komponen, pengujian fungsi, hingga pemeriksaan kualitas akhir dan pengemasan. Nah, layout tersebut menunjukkan hubungan antar stasiun kerja, perpindahan material, serta aliran proses produksi yang digunakan sebagai dasar pembuatan model simulasi sistem diskrit menggunakan software FlexSim. Nah, ini data dan asumsinya, penjelasan mengenai pengumpulan data yang digunakan, cantumkan tabel data, pengukuran setiap data, dan asumsi simulasi pada penelitian ini digunakan sebagai dasar dalam pengembangan model simulasi sistem produksi pada piano mainan menggunakan software FlexSim. Nah, data yang digunakan diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap aktivitas produksi pada PT Molion Toys Indonesia, sehingga model simulasi dapat menggambarkan kondisi sistem produksi secara lebih realistis. Penggunaan data dilakukan untuk mengetahui alur proses produksi, waktu proses setiap aktivitas, serta kondisi operator sistem produksi yang digunakan dalam simulasi. Nah, pas data yang diperoleh juga digunakan untuk mendukung analisis aliran, material, antrean, proses, dan potensi bottleneck. Adapun data yang digunakan yang pertama itu ada data load produksi, yang kedua data waktu proses setiap aktivitas, yang ketiga data waktu kerja efektif, yang keempat data proporsi varian produk, yang kelima data jumlah stasiun kerja, dan yang keenam data kapasitas penyimpanan sementara, yang ketujuh data perpindahan material, dan yang terakhir yaitu data asumsi sistem simulasi. Nah, ini adalah data waktu pengamatan dari dari aktivitas pertama hingga aktivitas ke-12. Kalian mendapatkan 12 aktivitas. Yang pertama itu data waktu pengamatan penerimaan bahan baku, plastik, dan komponen elektronik. Rata-ratanya itu data pengamatan waktu pada proses penerimaan bahan baku digunakan untuk mengetahui lama aktivitas awal produksi sebelum material ke sistem produksi piano. Nah, selanjutnya itu pada aktivitas yang kedua itu ada pemeriksaan bahan baku. Nah, pemeriksaan bahan baku itu per menit ini yang pertama 2 menit, 3 menit, 3 menit, 2 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit, 2 menit, 2 menit, dan 4 menit. Nah, data waktu pemeriksaan bahan baku digunakan untuk memastikan proses inspeksi material berjalan sesuai dengan standar kualitas sebelum memasuki sistem produksi berikutnya. Selanjutnya pada aktivitas yang ketiga memiliki rata-rata eh, yang yaitu 5 sampai 5,1 menit. Nah, data waktu pengecetan casing piano menunjukkan proses pembentukan komponen utama produk yang memiliki pengaruh besar terhadap kelancaran aliran produksi. Selanjutnya pada aktivitas yang keempat yaitu pemotongan dan trimming casing piano dan memiliki rata-rata mencapai 2,5 menit yang berisi data pengamatan pada proses trimming digunakan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam merapikan casing piano agar sesuai ukuran dan bentuk produksi. Selanjutnya yaitu pada aktivitas yang kelima yaitu pengecetan atau pewarnaan casing piano yang rata-ratanya mencapai 4,5 menit. Nah, data waktu pengecetan digunakan untuk menggambarkan aktivitas pewarnaan casing piano sebagai proses peningkatan tampilan visual produk. Selanjutnya itu yang keenam, yaitu pengerikan casing piano mencapai rata-rata itu 3,8 menit. Nah, data pengeringan casing piano ini digunakan untuk mengetahui waktu yang diperlukan agar hasil pengecatan dapat mengering dengan baik sebelum proses perakitan yang dilakukan. Selanjutnya itu ada aktivitas yang ketujuh, yaitu perakitan tangga piano, memiliki rata-rata pengukuran waktunya itu mencapai 3,3 menit. Data waktu perakitan rangka piano digunakan untuk menggambarkan proses penyusunan struktur utama produk sebelum pemasangan komponen lainnya. Selanjutnya itu pada aktivitas 8 pada pemasangan tuts piano. Nah, rata-ratanya itu mencapai 2,7 menit. Data pengemasan tuts piano digunakan untuk mengetahui waktu proses pemasangan komponen utama yang berfungsi sebagai media permainan pada piano mainan. Nah, selanjutnya itu pada aktivitas ke-9 itu pemasangan speaker dan komponen suara.
yang rata-ratanya mencapai 2,0 menit. Data pemasangan speaker dan komponen suara digunakan untuk menggambarkan proses instalisasi sistem suara pada produk piano mainan. Selanjutnya yaitu pada aktivitas yang ke-10, yang yaitu pemasangan aksesoris dan stiker mencapai rata-ratanya 2,1 menit. Nah, data pemasangan aksesoris dan stiker digunakan untuk mengetahui waktu proses penyempurnaan tampilan produk agar lebih menarik dan sesuai desain. Selanjutnya itu ada aktivitas ke-11 yaitu pengujian fungsi suara yang mencapai rata-rata pengukuran waktunya yaitu 3,3 per menit. Yang data pengujian fungsi digunakan untuk memastikan seluruh komponen suara dan tuts piano dapat bekerja sesuai dengan baik sebelum produksi dikemas. Yang terakhir adalah aktivitas yang ke-12, yaitu pemeriksaan kualitas akhir dan pengemasan produk yang mencapai rata-rata yaitu 2,4 menit. Nah, data pemeriksaan kualitas akhir dan pengemasan digunakan untuk mengetahui waktu proses akhir sebelum produk piano mainan keluar sebagai produksi jadi. Nah, ini ada flowchartnya. Yang pertama itu ada mulai, lalu dibagi menjadi dua, yaitu studi dan studi literatur. Lalu ada rumusan masalah, lalu lanjut ke tujuan penelitian, lanjut ke manfaat penelitian dan batasan penelitian, lalu identifikasi, lalu kita asumsi-asumsikan. Nah, ini pengumpulan datanya produksi piano yang awal tadi ada 8 poin. Ada data alur produksi, data waktu proses, data aktivitas, data waktu kerja efektif, data proporsi varian produksi, data jumlah stasiun kerja, data kapasitas penyimpanan sementara, data perpindahan material, dan yang terakhir data asumsi sistem simulasi. Nah, ini pengolahan data menggunakan sistem diskrit, lalu untuk penggunaan software Flexim, lalu kita verifikasi, validasi, lalu hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke running software. Sing jelas kan? Oke, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan. Oke, selanjutnya di sini kami akan Dengan running melanjutkan running software software Flexim. gym. Ya, langsung aja new model. Time unitnya itu menit karena kita pakai satuan menit. Untuk yang lain sama. Oke. Selanjutnya kita langsung ke source. Pertama, source. Nah, source ini digunakan untuk kedatangan bahan baku. Tuh. Lalu Q. Nah, kan karena di sini kita memakai 5 produk, jadi di sini Q-nya ada 5. Satu, dua, tiga, empat. Nah, kita rapiin dulu. Nah, setelah itu Kita masuk ke rak. kita tambahkan untuk rak penyimpanan untuk tiap aktivitas. Untuk tiap varian, varian sih untuk produk ini. Set, kita rapikan. Ini di sini. Nah, setelah itu kita tambahkan ASR vehicle sebagai Alat mengambil. alat pengambilan dari Q ini ke raknya. Itu. Satu, dua, tiga, empat. Nah, tuh. Akan rapikan. Nah, ini kita rapikan dulu. Oh, ini kayak diputar lagi.
Enggak masalah. Kurang. Eh, kilo. Iya, Nih, sis. kirain mulai langsung. Ini kamu terus. Bentar ya, kita rapikan dulu bentar. Kamu sih kemana-mana zoom TV. S9. Nah, setelah seperti ini lalu kita menambahkan Transporter transporter terlebih dahulu. Tuh, 5 juga transporter. satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, setelah seperti ini kita Wih, masukkan Q untuk di tiap transporternya. satu Pak. Loh, Posisi sudah. enggak sih, enggak lima saya. Nah, baru di sini satu. Set. Nah, jika sudah seperti ini, lalu eh, Prosesor. kita apa ya lali ya? Kita masuk ke prosesor. Ini Kita masuk ke prosesor. multiprosesor. Nah, Oh, selanjutnya shit, prosesor. Oh ya Pak. Nah, taruh sini, set. Situ ke kita tambahkan Q di sini, set. Kita rapikan. Situ kita tambahkan prosesor untuk depan. Sih. Nah, nah sebelum kita ke prosesor, kita tambahkan robot dulu untuk memindahkan barang dari Q ke ke prosesor. prosesor. Situ, Itu lagi Q lagi. Nah, udah ke prosesor. prosesor lagi. Situ, berapa ya, sorry. Satu, dua. Oh ya, ini kita Q lagi. Sini, set. Nah, kita ke prosesor. Set. Nah, setelah sampai ke prosesor yang ketiga, prosesor terakhir, terus kita ke Q lagi. Ini Q. Nah, setelah itu kita ke combiner. Set. Nah, Combiner itu combiner ini untuk menggabungkan semua bahan bakunya. Nah, tadi ini menjadi satu. selanjutnya ke Q lagi. Ke Q lagi. Kita ke prosesor lagi. Coba sih.
Son. Oh iya, kita ganti lagi. Kita ke prosesor lagi. Nah, setelah sampai ke prosesor yang terakhir, kita sync. Itu barang itu akan disimpan ke gudang atau dikirim ke toko-toko yang lain. Set. Nah, setelah semuanya sudah, lalu enggak, lalu kita kasih, oh iya, ya. Operator. Kita kasih operator untuk tiap mesinnya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, Saya kode soalnya. enam. Iki ada sini 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 lagi. Oh iki ada sih. Sekarang kayak ya. Nah, Selanjutnya kita kasih ke setelah seperti ini, kita rapiin dulu ini. Set. Nah, setelah seperti ini, setelah semuanya udah terpasang, sekarang kita akan mengconnect. Nah, sini kita itu connect-nya menggunakan A terlebih dahulu, connect object. Nah, A ini digunakan untuk mengkoneksikan dari objek ke objek. Misalkan dari source ke queue, queue ke rak, seperti itu. Ini yang cepat. Kita pakai. Nah, biar cepat, kita langsung pencet A, terus kita klik. Kok bisa malah tuh. Kita manual aja kalau gitu. Set. Oke, kita akan connect satu persatu. ya kita connect satu. Set. Nah, setelah itu kita connect queue ke rak. Queue ke rak. Eh, hmm. Oke, connect, set, 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 set. Nah, habis itu eh di sini. Nah, sini ke sini. Eh, sini ke sini. Sini, 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 sini ke sini. Nah, ntar kita cek dulu apakah ada yang terlewat. Terus Eh, oh, oh lah. Kita disconnectin dulu. Ah, sini ke sini, baru ke sini. Nah, oh iya, lihat dari rak ke sini, jangan lupa
Dari ra ke Q. Eh, balik. Set. Nah, nah, dari A, ra ke sini, ra ke sini. Nah, setelah semuanya terkoneksi, sekarang kita mengkonekkan yang S, connect center port. Nah, connect center port ini digunakan untuk mengkoneksikan objek ke task executor. Nah, sini kan task executornya kan ada ASR vehicle ini. Nah, jadi kita eh, konekkan queue ke ASR vehicle-nya. Sini, 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 sini ke sini. Nah, habis itu dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Eh, apa sih? Nah, sini ke sini, sini ke sini. Eh, sini, sini, ke sini. Eh, nah setelah itu, oh kita, oh ya kita konekin S yang ini dari operator ke mesin. Nah, sini, hmm, sini. Eh, oh, pada sini. Eh, set, sini. Nah setelah semuanya terkoneksi, kita akan ngecek dulu apakah emang semuanya sudah terkoneksi atau belum. Kita cek dulu di sini. Oke, ini udah. Oke, semuanya udah terkoneksi ya. Langsung aja kita ke sini. Source, kita kita centang arrival time-nya 0. Lalu kita ke periode grades, kita pilih hourly rates custom daily repeat. Kenapa kita pilih ini? Soalnya kita pengen custom untuk tiap jamnya itu kita memproduksi berapa unit seperti itu.
Ini nol. Nol, nol. Nah, karena baru buka jam 7, karena baru buka jam 8, jadi kita mulai produksinya jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Sini kita itu berapa ya? Per jamnya itu kita produksi 5, 10, 5. Nah, karena jam 12, enggak sih, belum sih. 10. Nah, karena eh Iya, jam benar 12 Mas. sampai jam Kalau 1 itu istirahat, jadi kita ini pilih nol. Lalu di sini itu 10, 5. Nah, karena pekerjaannya itu kita sampai jam 5 sore, jadi sini kita 000. Nah, oke, kalau udah kita klik aja. Nah, lalu kita klik yang ke trigger, kita klik plus, kita klik on creation, lalu kita klik plus ini, data. Kita pilih yang set, eh set item type by percentage. Nah, kita klik plus plus plus. Karena di sini kita memakai 5 produk, jadi di sini ada 5, 10, kita klik apply. Eh, Sudah apa ya? Boleh mati. Enggak sih. Nah, lalu kita set item, eh, eh, apa ya? Set label sih. Apa? Kita ganti ke eh produk type. Lalu kita klik plus, kita pilih yang visual sekarang. Visualnya itu kita set eh set color. Eh, salah salah salah. Set color package. Nah, sini kita pakai sampai 5. Di sini kita pakai warna biru, hijau, oranye, merah, dan kuning. Kita klik apply. Oke, ini bebas ya, tapi aku milih box. Oke, udah. Oke. Nah, setelah itu kita akan memberi nama untuk tiap queue-nya. Isu gue ini. Eh, nanti ya. Nah, kita klik use transport karena ini kan nanti kan akan diambil oleh task executor. Jadi kita klik use transportnya, kita klik OK. Ini juga langsung aja lewat sini. Use transport, use transport, use transport, use transport. Oke, lalu setelah itu, oh ya ini raknya kita juga use transport karena nanti akan diambil oleh si transporter. Use transport.
Transport. Eh, nah setelah sudah, lalu kita ke sini sekarang. Sama aja sih. Transport. Eh, transport. Transport. Eh, transport. Ini nggak usah. Ini is transport. Ini is transport karena nanti akan diambil oleh robotnya. Ini juga is transport. Is transport. Is transport. Nah, setelah semuanya sudah, kita akan sekarang kita akan masuk ke datanya. Nah, selanjutnya kita akan menamai untuk tiap anunya, untuk tiap apa ini namanya, tiap objek, objek dan lain-lain. Nah, ini kita namai kedatangan bahan baku. Nah, apply. Nah, kita ini juga harus menamai semuanya ini dari ini semuanya lah pokoknya. Nah, ini tadi kita namai, udah kita namai dari awal, kita namai dari awal sampai akhir. Ya, caranya kita klik 2 kali, terus kita tinggal beri nama aja di bagian object name. Nah, lalu setelah semuanya terhubung dan semuanya sudah di rename, sudah diganti namanya, sekarang kita ke multiproses. Nah, di sini kan ada multiproses ini kan berarti kan prosesnya lebih dari satu. Nah, di sini kan ada 2 proses nih. Ada pencetakan casing dan pemotongan casing. Nah, sekarang kita masuk ke export feed. Kita masuk ke export feed, kita klik new, ini kita hapus komennya. Lalu di sini kita ke kita namain eh, pencetakan. Kita klik OK, kita klik analyze, data, klik apply. Kita masuk ke Excel, ini ya, pencetakan ini kita copy aja datanya ini. Set, kita copy, kita masuk ke export file, kita paste at end from clipboard. Nah, di sini kan udah 10 berarti udah benar. Kita klik OK, kita klik yes, done. Lalu kita ke automated fitting. Nah, di sini valuation-nya udah good, kita klik done, kita klik ke application, lalu kita ke simulation representation. Di sini kita pilih flexim, lalu kita klik apply. Nah, di sini kita copy yang bagian ini aja, kita klik copy, kita klik OK, done, done, kita silang aja ini. Nah, lalu kita kembali ke softwarenya. Nah, di sini kita masukin ke yang ini, kita paste, kita hapus ini, kita nama jadi get stream dalam kurung current. Klik apply, kita klik apply, lalu kita ke selanjutnya kita ke pemotongan casing. Nah, pemotongan casing kita buka Excel lagi. Kita ke export dulu. Kita klik new.
Post sim analyze tertata terkait video. Kita pilih yang ini. Nah, kita pilih yang pemotongan dan trimming casing piano. Nah, selanjutnya kita ke pemotongan dan trimming case piano. Nah, ini kita yang terdata, enter, apply, kita paste, oke, yes, dan kita ke automate fitting, kita klik done, kita ke application simulation representation, apply, oh nggak bisa, berarti kita pakai model yang ini. Kita copy, oke, done, done. Set kita kembali ke aplikasinya. Kita get stream, current. Hmm, bisa lagi. Lokasi sebenarnya. Kita klik apply, kita klik wih. Oke, ternyata tadi ada typo ya di eksponensialnya. Lalu kita klik apply, oke kita klik oke. Nah, ini kita hapus aja. Oke, lalu selanjutnya di sini proses yang kedua yaitu pewarnaan casing piano. Kita masuk ke export fit, kita pewarnaan casing. Oke, kita analyze. Nah, ini pengecatan atau pewarnaan. Oke, yes. Kita ke model automatic fitting. Di sini udah good evaluationnya. Kita ke station, apply. Kita copy yang ini. Oke, done. Done. Kita masuk ke supirnya. Nah, terus lalu kita nanti ini ke get stream current. Nah, lalu kita klik apply, kita klik OK. Ini apa? Nah, sekarang kita masuk ke pengeringan casing. Klik new. Oke, kalau kita analyze, eh, set, source per fit, yang tertata, enter atau edit value, data value, paste, oke, yes, done. Kita ke automated fitting, kita ke done. Situ kita ke application, simulation representation, apply. Kita ini kita copy, oke, done. Dan kita silang. Kita kembali ke tekstinnya. Kita ganti proses time-nya. Ini kita ganti ke get stream. Nah,
Nah, selanjutnya di sini perakitan rangka piano. Kita masuk ke expert lagi, klik new, perakitan sing. Oke, oke. Analyze, enter data. Kita masuk ke Excel dulu, perakitan rangka piano. Kita copy, eh, apply, paste, oke, done, cepat fitting, kita done, ke simulation representation, apply, kita copy yang ini, copy, done, done. Kita kembali ke softwarenya, kita ganti ini, seperti biasa kita ganti ke get stream. Nah, apply, oke. Lalu kita masuk ke sini. Nah, ini tuh kan penggabungan bahan baku. Nah, penggabungan bahan baku ini mencakup 3 aktivitas. Sini kita klik new aja, penggabungan. Kita klik OK, analyze, enter data. Nah, eh, karena ini kan combiner, jadi ini tuh gabungan dari beberapa aktivitas. Nah, di sini untuk software saya itu gabungan dari pemasangan tooth sampai pemasangan aksesoris dan stiker. Jadi penggabungan 3 aktivitas. Kita copy, kita masuk ke expert fit, kita apply, kita paste. Nah, kan ada 30 karena kan tiap aktivitasnya ada 10. Jadi ini udah benar. Lalu kita klik OK, yes, done. Kita ke automatic fitting, kita klik down, kita simulation representation. Kita apply, nggak bisa. Berarti kita pakai yang ini, eksponensial. Nah, kita copy yang ini, copy, oke, dan kita silang, kita kembali, terus ini kita ganti ke ini. Setelah itu kita ini ke get stream, current, kurung. Kita klik apply, kita klik oke. Lalu kita masuk ke proses yang ke-9, yaitu pengujian piano. Klik new, kita hapus. Pengujian. Pengujian, kita klik OK. Kita analyze, sama seperti tadi. Apply, kita masuk ke ini. Ini ya pengujian fungsi suara dan tools piano. Kita copy, kita masuk ke expert fit, paste, OK, yes, done, automatic fitting, kita klik done, lalu kita ke application simulation representation, kita klik apply, ini kita copy, OK, done, done, silang, kita kembali ke softwarenya, kita paste, kita ganti ini ke get stream, current, kita apply, oke. Nah, sekarang kita masuk ke pengemasan produk. Kita new, terus kemasan, oke, analyze, enter data, ini, apply, kita masuk ke Excel, kita copy data yang ini,
Kita copy, masuk, paste, oke, yes, done. Nah, kita ke model, automatic fitting, kita klik done, ke application, simulation representation, apply, kita copy yang ini, copy, oke, done, done, kita silang aja ini. Eh, kita masuk ke softwarenya, kita paste ke process time, lalu kita ganti ke get stream current, kita apply, kita oke. Nah, setelah semuanya tadi sudah selesai, sekarang kita menentukan waktu istirahat. Nah, kita bisa mengeklik salah satu dari eh, prosesor, kita klik, kita ke breakdown. Nah, di sini kan ada this object is a member of the following timetables. Kita klik add new timetables, terus kita ke table. Ini kita ganti ke daily repeat, daily repeat. Lalu kita pilih, nah ini kita bisa atur. Nah, 12. Ini kita atur ke 0. Eh, Kita atur ke 0 dulu ini. Nah, kita mengatur istirahatnya 1 jam dari jam 12 sampai jam 1. Terus kita klik apply, kita klik OK. Terus kita edit, kita tambahin apa yang semuanya yang harus berhenti. Kita pilih ini, semuanya ya. Kita klik select, kita klik apply, oke. Apply, oke. Nah, jika sudah, inilah saatnya kita untuk mencoba running apakah sudah bisa atau belum. Nah, sebelum itu kita ke debug, kita ke kita cek dulu apakah ada error atau enggak. Kita cek semuanya dari sistem konsol, output konsol, config oke nggak ada. Untuk terus habis itu kita cek validasinya. Untuk validasinya tadi itu eh, kita cek salah satu aja. Kita cek yang ini aja yang diceritakan. Jadi kan kalau nggak salah ini udah good valuationnya. Aduh, aku cara ngecek ini. Nah ini evaluation of selected model itu good, berarti udah bagus ya. Langsung aja kita coba running. Nah sebelum itu mungkin kita bisa atur ininya, tapi nggak usah nggak apa lah, langsung aja. Nggak apa ini aja. Nah ini kita mulai dari jam 8.
Langsung kita coba run. Set. Nah, di sini ya udah berjalan. Kita dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, sampai gudang. Ini berarti softwarenya udah berhasil ya, udah berjalan semuanya. Oke, nah udah berhasil. Oke, kalau begitu mungkin sekian running software untuk untuk software laporan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai model konseptual. Nah, model konseptual yang saya gunakan atau yang kami gunakan dalam laporan kami yaitu eh, apa itu fungsi dari ACD di laporan kami itu untuk em, menunjukkan alur proses produksi piano mainan pada perusahaan PT Molion Toys secara berurutan mulai dari kedatangan bahan baku hingga masuk ke gudang. Nah, ACD ini juga digunakan untuk menggambarkan hubungan antar aktivitas se- seperti perpindahan material, antrian proses, serta urutan siklus aktivitas dalam sistem produksi sehingga dapat membantu memahami aliran proses simulasi secara lebih terstruktur. Next. Nah, lalu di sini terdapat model simulasi. Nah, untuk em, model simulasi dalam laporan kami itu menggunakan software Flexim. Nah, di situ terdapat gambar dari model simulasi pada software Flexim yang sudah kami buat sebelumnya. Nah, model model simulasi ini itu dibuat berdasarkan sistem simulasi diskrit menggunakan software Flexim untuk menggambarkan aliran proses produksi piano mainan pada PT Polion Toys. Model simulasi ini dibangun sesuai dengan rancangan sistem produksi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga masuk ke gudang. Nah, di dalam model simulasi software Flexim ini, kami menggunakan beberapa function atau tools ya. Yang pertama itu ada source, queue, rack, ASRS vehicle, transporter, prosesor, multiprosesor, combiner, dan sync. Next. Nah, lalu kita masuk ke verifikasi dan validasi. Nah, yang pertama di sini ada verifikasi. Ada gambar verifikasi di sebelah kiri. Nah, model simulasi produksi piano mainan pada software Flexim berhasil dijalankan sesuai rancangan sistem produksi PT Molion Toys Indonesia. Aliran material dimulai dari proses kedatangan bahan baku menuju penyimpanan casing berdasarkan varian produk, kemudian dilanjutkan ke proses pengeringan, penggabungan bahan baku, hingga pengemasan. Seluruh objek simulasi seperti rak, prosesor, transporter, ASRS vehicle, operator, dan stasiun proses telah berfungsi sesuai perannya. Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat kesalahan koneksi maupun logika proses, serta model dapat berjalan tanpa error pada sistem konsol, output konsol, dan compiler konsol. Nah, dengan demikian, model simulasi dinyatakan telah terverifikasi secara teknis dan siap dilanjutkan ke tahap validasi. Next. Nah, lalu kita masuk ke validasi. Nah, di sini ada gambar validasi. Nah, untuk validasinya sendiri itu di sini saya menggunakan data yang pengeringan yang perakitan casing piano. Nah, di sini hasil validasi pada software flexing menggunakan expert fit menunjukkan bahwa distribusi beta menjadi model terbaik dengan relatif skor tertinggi sebesar 81,67 dibandingkan dengan Johnson SB yaitu sebesar 80 dan Gamma sebesar 72,50. Dari 31 model distribusi yang diuji, distribusi beta dipilih sebagai acuan input waktu proses pada simulasi produksi piano mainan PT Molion Toys Indonesia. Evaluasi absolut menunjukkan hasil good.
dengan nilai error terhadap rata-rata sampel sebesar minus 0,00340 atau 0,07%. Sehingga perbedaan antara model dan data pengamatan sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa input simulasi memiliki tingkat kesesuaian yang baik terhadap data nyata. Dengan demikian, model simulasi dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk menganalisis kinerja sistem produksi seperti waktu tunggu, work in process atau WIP, utilitas resource, serta potensi bottleneck pada aliran produksi. Next. Nah, lalu di sini selanjutnya ada output simulasi. Nah, untuk output yang pertama itu adalah dashboard work in process atau WIP. Nah, berdasarkan data average work in process, nilai tertinggi berada di gudang sebesar 0,89. Hal ini wajar terjadi karena gudang berfungsi sebagai titik akhir penampungan produk jadi, yang menandakan bahwa aliran produksi berhasil diselesaikan dengan baik. Namun, perhatian khusus perlu diberikan pada proses pewarnaan casing piano yang sebesar 0,31, pengujian piano 0,19 dan pemotongan dan pencetakan sebesar 0,16. Nilai WIP yang relatif tinggi di ketiga area ini mengindikasikan adanya potensi waktu tunggu atau delay atau antrean material setengah jadi. Di sisi lain, proses produksi lainnya seperti penggabungan, pengemasan, serta pengeringan dan perakitan menunjukkan nilai WIP yang rendah. Kondisi ini menandakan bahwa material mengalir dengan lancar tanpa ada penumpukan yang berarti di stasiun-stasiun tersebut. Secara keseluruhan, sistem produksi berjalan dengan baik, namun area pewarnaan casing dan pengujian piano tetap menjadi titik kritis yang memerlukan pemantauan intensif untuk menjaga terjadinya bottleneck. Next. Nah, lalu di sini ada output simulasi dashboard work in process. Eh, salah. Maksudnya output dari dashboard state bar. Nah, berdasarkan dashboard state bar, mayoritas stasiun kerja mencatat waktu menganggur atau idle yang sangat tinggi, mendekati 100%, yang menunjukkan bahwa stasiun lebih banyak menunggu datangnya aliran material daripada melakukan pemrosesan. Perhatian khusus perlu diarahkan pada stasiun pewarnaan casing piano yang memiliki tingkat idle terendah 88,10%. Hal ini menjadikannya titik produksi paling aktif di dalam sistem sekaligus memiliki porsi waiting for transport yang perlu dievaluasi. Di sisi lain, kedatangan bahan baku berfungsi murni sebagai sumber generating dan gudang 100% beroperasi untuk pengumpulan akhir produk jadi atau collecting. Secara garis besar, sistem produksi ini masih didominasi oleh waktu tunggu atau idle, sehingga evaluasi terhadap keseimbangan lintasan dan aliran material sangat direkomendasikan. Next. Nah, lalu di sini terdapat rekomendasi perbaikan. Nah, sini ada gambar dari fishbone diagram. Nah, di sini ada man, mesin, method, material, measurement, environment. Nah, sini untuk man itu ada operator kurang optimal dalam mengatur aliran material, beban kerja antar stasiun belum seimbang, dan lain-lain. Lalu ada mesin seperti kapasitas proses pewarnaan casing terbatas, hingga beberapa stasiun kerja memiliki idle time yang tinggi. Metode, alur produksi masih berjalan berurutan tanpa penyeimbangan lini, hingga penjadwalan kerja belum menyesuaikan waktu proses setiap aktivitas. Lalu di sini ada material, produk setengah jadi menumpuk sebelum proses pewarnaan hingga perpindahan casing dan komponen belum seimbang. Lalu ada measurement, yaitu evaluasi performa masih bergantung pada output simulasi hingga belum ada indikator khusus untuk mengukur bottleneck secara langsung. Environment atau lingkungan. Nah, itu tuh tata letak antar stasiun kerja mempengaruhi perpindahan material. Area penyimpanan sementara dapat menyebabkan antrean. Ruang kerja perlu disesuaikan agar aliran produksi lebih lancar. Nah, ini tuh kita keefisienan aliran produksi piano mainan. Next. Lalu di sini ada usulan perbaikan. Nah, tindakan perbaikan yang dapat dilakukan adalah menetapkan batas work in process maksimal pada setiap stasiun kerja, membuat indikator pemantauan bottleneck, menata ulang area penyimpanan sementara, serta menyesuaikan tata letak agar perpindahan material menjadi lebih lancar. Secara keseluruhan, perbaikan pada faktor-faktor tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi aliran produksi piano mainan, mengurangi penumpukan produk setengah jadi, menurunkan waktu tunggu, dan memperbaiki pemanfaatan sumber daya pada PT Molion Toys Indonesia. Next. Lalu di sini ada kesimpulan sasaran. Untuk kesimpulannya, yaitu penelitian menunjukkan bahwa simulasi sistem produksi piano mainan menggunakan software Flexi mampu menggambarkan kondisi nyata sistem produksi di PT Molion Toys Indonesia. Berdasarkan hasil simulasi diketahui terdapat beberapa proses yang mengalami waktu tunggu, antrean, dan potensi bottleneck yang memengaruhi kelancaran aliran produksi. Hasil analisis simulasi juga menunjukkan bahwa tujuan penelitian telah tercapai,
yaitu mengetahui performansi sistem produksi serta mengidentifikasi hambatan pada proses produksi piano mainan. Untuk saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah perusahaan perlu melakukan pengaturan aliran produksi dan penyeimbangan waktu proses pada stasiun kerja yang mengalami bottleneck. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan pengembangan modul simulasi dengan menambahkan variabel atau kondisi sistem produksi yang lebih kompleks agar hasil simulasi menjadi lebih akurat dan optimal. Next. Baik, sekian presentasi tugas besar dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.